Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sore hari ini Allah kembali mudahkan kita untuk belajar bersama, mentadabburi ayat-ayatnya Allah, mengkaji dengan harapan semakin bertambahnya ilmu akan semakin bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambahnya ilmu, semakin banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan. Dan khususnya bulan Ramadan adalah bulan istimewa di mana setiap amal saleh kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh malaikat Jibril, Raghima anfum li'in atraka Ramadana kharaja minhu wa lam yughfar lahu. Sungguh merugi, celakalah seseorang yang diberi kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan, dia keluar tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan yang disebutkan oleh Nabi, Raja Ramadan, kalau Ramadan sudah datang, Futihat abwabul jannah, pintu surga akan dibuka lebar-lebar oleh Allah. Ghuliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah. Sufihatis syayatin, setannya dibelenggu. Kalau demikian kemudahan-kemudahan ini sudah Allah berikan di bulan Ramadan ini, namun tidak menggerakkan hati seseorang, maka dia merugi. Maka mari kaum muslimin yang dimuliakan Allah, 10 hari sudah berjalan, kita evaluasi apakah ada peningkatan, apakah ada baik sisi kualitas atau kuantitas ibadah kita yang meningkat atau masih sama ya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan ini sebagai sebuah madrasah dengan satu tujuan akhirnya adalah agar hamba-hamba Allah ini menjadi pribadi yang bertakwa. Dalam Al-Quran yang insya Allah kita kaji pada sore hari ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Apa esensi daripada perintah puasa Ramadan? Apa tujuannya? Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita simak ayat per ayatnya, ya, disebutkan di situ dimulai dengan panggilan ya, istimewa. Kenapa istimewa? Yang dipanggil hanya yang beriman. Ya, Allah kalau manggil semua, yang beriman dipanggil, yang nggak beriman dipanggil, yang soleh dipanggil, yang nggak soleh dipanggil, itu pakai ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini hanya hamba-hamba yang saleh yang dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Biasanya kalau kita manggil seseorang yang kita senangi, akan diberi apa? Mesti diberi sesuatu yang menyenangkan. Nah, sama ketika Allah memanggil hambanya yang beriman, itu akan diberi sesuatu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, ini mesti setelahnya akan dikasih sesuatu kita. Ternyata betul ya, Allah sampaikan kutiba, diwajibkan ya, alaikumusiyam, kepada kamu berpuasa ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa.
Jadi Masya Allah, Allah sebutkan dalam Al-Quran itu likullin nabiyyin, ya, setiap nabi itu, setiap umat itu dijadikan oleh Allah syariatnya berbeda-beda. Kalau akidahnya satu, ya, u'budullah, sembahlah Allah yang esa. Namun syariatnya beda-beda, ya, sholatnya berbeda, taubatnya berbeda. Tapi ada yang sama, apa itu? Siam, berpuasa. Berarti ini syariat yang pasti istimewa. Semua umat diberi syariat kewajiban berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tujuan dari puasa ini? Allah sebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, ini takwa ini satu predikat tentunya yang sudah dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat. Kalau baca surat Al-Baqarah di ayat awal Allah sudah sampaikan dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapakah muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, kemudian yuqimunas shalah, menjalankan salatnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan rezekinya. Ya. Berarti kalau kita di Ramadan ini ada peningkatan sholat, tentunya meningkat ya, karena tadinya mungkin tidak melakukan sholat malam, sekarang ada sholat tarawih, berarti ada peningkatan jumlah yang kita lakukan ya, 11 rakaat atau 23 rakaat. Ya, berarti ada peningkatan ini. Berarti ada indikasi ketakwaan di sini. Ya, infak. Ketika di Ramadan kita mampu berderma, ya mungkin setiap pagi masukkan ke dan selain-selain di rumah kita, atau kita setiap sore jalan keluar mencari orang-orang yang membutuhkan, kita kasih ke masjid untuk buka iftar bersama dan lain sebagainya. Ini juga indikasi ketakwaan yang meningkat. Takwa. Nah, takwa itu memang nggak bisa diklaim, ya. Saya bertakwa ini, ya. Kamu kurang bertakwa ini. Karena takwa itu sebuah predikat, tapi nggak bisa diklaim. Ya, yang bisa kita lakukan adalah kita melihat indikatornya apa. Coba kita melihat penjelasan para ulama. Kita kan sudah ada yang umur mungkin 30 tahun, 40 tahun. Berarti kalau puasanya sudah berapa tahun? Andaikan balik dihitung 15 tahun, berarti kita sudah, yang hari ini umur 30 tahun, 15 tahun kita berpuasa. Sudah bertakwa apa belum? Ya, hanya indikator yang akan berbicara. Ya. Maka perlu dievaluasi. Makanya pentingnya kita hari ini mengamalkan apa yang dilakukan oleh para ulama salafus saleh. Ya. Ali bin Abi Thalib itu menasihati tentang muhasabah, hasibu anfusakum. Ya. Dalam qaul yang lain, ini asal dari Umar bin Khattab, ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah. Artinya coba kita lihat ini setelah 10 hari ini ada nggak kenaikan takwa kita. Ya, karena harusnya puasa itu melahirkan karakter bertakwa. Ya. La'allakum tattaqun. Nah, takwa tempatnya mana? Nabi pernah menjelaskan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, ya, di dada, di hati, sambil menunjuk 3 kali ke sini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di sini, di sini. Ya. Makanya ketika Nabi menyampaikan tentang hadis pentingnya kebersihan hati, beliau di akhir hadis itu mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Ketahuilah dalam diri manusia itu ada segumpal daging, ya. Kalau segumpal itu baik, maka semua salah, semua akan menjadi baik. Kalau yang segumpal itu buruk, maka semua akan menjadi buruk. Maka hati yang segumpal daging itu adalah hati, kata para ulama. Al-qalbu, kata Nabi. Al-wahiyya al-qalb, itu adalah hati. Maka kalau hatinya orang baik, dia akan keluar, ya, dari mulutnya kata-kata yang baik.
Dia kalau nggak bisa bicara baik, dia akan diam. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau dia nggak bisa bicara baik, dia akan diam. Ya, berarti menentukan yang di sini. Kalau orang bilang teko tidak akan mengeluarkan kecuali yang ada dalam isinya. Kalau yang di teko itu kopi, keluarnya hitam atau bening? Hitam. Ya. Kalau yang di teko itu putih susu, mungkin keluarnya kopi. Itulah hati. Ya. Maka kalau bicara buruk itu indikator hati yang buruk. Ya. Pandangan yang menuju yang haram itu juga indikasi bahwa hatinya kotor. Ya. Pikiran yang ngeres, pikiran yang itu penentu semuanya. Makanya Nabi tadi menyampaikan ala wa inna fil jasadi mudghah. Ya. Jadi berarti takwa tempatnya adalah di hati kita masing-masing, bukan di apa namanya capaian-capaian angka-angka saja. Ya. Apakah ketika seseorang itu sudah melakukan amal-amal kebaikan dia mesti bertakwa? Ya. Maka dilihat saja indikatornya. Ya, kita coba pakai definisi takwa yang disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau takwa ini masya Allah definisinya luar biasa banyak ya. Ketika sahabat Umar bin Khattab ya bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ya, apa itu takwa? Kata Ubay dijawab, apa gerangan yang Anda lakukan ketika Anda melewati sebuah jalan yang penuh duri? Ya. Kata Umar, saya akan hati-hati. Ya. Fadzalika taqwa, itulah takwa, kata Ka'ab, Ubay bin Ka'ab. Ya. Kalau Ali bin Abi Thalib mendefinisikan takwa itu dengan definisi yang cukup panjang dan lengkap. Ya. Dia mengatakan takwa didefinisikan oleh beliau adalah at-taqwa al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Ya. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ya. Yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ya. Maka perlu difahami, ulama itu siapa? Mereka yang rasa takutnya kepada Allah sangat tinggi. Itu ulama. Banyak orang pintar, banyak orang hafal hadis, banyak orang hafal Al-Quran, tapi belum tentu semua mereka itu layak disebut alim. Kenapa? Layak syabah. Kalau mereka nggak takut kepada Allah, tidak layak mendapatkan predikat itu. Karena Allah menyampaikan innama, itu huruf hasyr, itu pembatasan. Yang layak disebut ulama itu adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak sembunyikan ilmu. Dia tidak berdakwah karena materi, ya. Dia tidak berdakwah karena pengikut, ya. Tapi dia hanya takut kepada Allah karena punya ilmu. Dia punya tanggung jawab amanah untuk menyampaikan ilmu-ilmunya itu. Makanya masya Allah, ya, takwa itu bukan dengan banyaknya hafalan, dengan banyaknya bacaan Quran, ya. Takwa itu dengan banyaknya rasa takut kepada Allah, ya. Ketika bicara masalah hanya bicara kuantitas atau jumlah, sejarah menyebutkan pada saat perang Hunain ini masya Allah Nabi pulang bawa ghanimah yang amat sangat banyak, dan kali ini pembagiannya di luar kebiasaan Nabi. Ya, Nabi itu biasanya kalau membagi itu sahabat-sahabat dikategorikan, ya, ini yang penunggang kuda sahamnya 3, ya, yang jalan kaki sekian, ya, yang pasukan utama sekian, pasukan mendukung sekian, ya. Tapi kali ini masya Allah justru yang diberi banyak harta ghanimah itu adalah orang mu'alaf, ya, mereka yang baru bergabung dengan pasukan Islam, ini baru masuk Islam, ya. Sahabat meskipun merasa aneh, tapi para sahabat masya Allah tidak ada yang berani menggugat karena mereka tahu Nabi nggak mungkin mengambil keputusan tanpa wahyu dari Allah. Sahabat yakin betul, ya. Wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang
sampaikan Nabi itu mesti landasannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada orang yang berani negur. Ya, ketika sahabat diam semua, ada orang tiba-tiba nyolong masuk ke barisan depan Nabi, dia ngomong, "I'dil ya Muhammad." Bagilah dengan adil, wahai Muhammad. Nabi itu kaget, ada yang seberani itu menegur Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, kalau saya nggak adil, siapa yang bisa lebih adil lagi? Ya. Maka ketika itulah, ya, ketika Nabi menyampaikan begitu, ketika Nabi menyampaikan bahwa siapa yang nggak adil kalau saya tidak bisa lebih adil, ya. Ternyata Nabi melanjutkan informasinya, ya, kelak dari keturunan orang ini akan lahir orang-orang yang membaca Al-Quran namun tidak sampai melewati kerongkongannya. Dia akan keluar dari Islam sebagaimana busur panah, anak panah keluar dari busurnya, melesat dengan sangat cepat sekali. Orang itu bernama Dzul Khuwaisirah, tinggi, canggung, berjidat hitam, berjenggot panjang. Ya. Dan itu terjadi ternyata kelak, ya, di tahun 40 tahun berikutnya kalau tidak salah, ya, di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali dibunuh oleh orang kafir, ya, oleh Ibnu Muljim, ya. Dia seorang yang Masya Allah disebutkan dalam tarikh itu hafal Quran, ahli tahajud, ya. Tapi itu tidak memberikan pengaruh apapun, ya, terhadap karakternya. Maka ini yang disebutkan Nabi tadi, ya, qiraah Qur'annya hanya sampai tidak melewati tenggorokannya. Artinya apa? Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, tadi hadis riwayat Bukhari dijelaskan dalam Fathul Bari itu, kenapa tidak melewati bacaannya, nggak melewati tenggorokan, itu maksudnya adalah bahwa bacaannya itu tidak memberikan pengaruh kebaikan, termasuk tidak merubah akhlak dia, ya, tidak merubah ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, jadi Masya Allah, ya, takwa itu tidak hanya dengan kuantitas jumlah capaian-capaian yang sudah kita lakukan, ya, bukan dengan tahajud semalam suntuk saja, bukan dengan qiraah Quran khatam sekian kali saja, tapi Masya Allah, takwa itu manakala ibadah-ibadah tadi melahirkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang definisi pertama. Orang bertakwa siapa? Bukan orang yang hanya mengejar kuantitas ibadah, ya. Bahkan Nabi itu kalau bicara kuantitas, ketika ditanya apakah mereka lebih panjang tahajud dari kami ya Rasulullah, iya lebih panjang tahajudnya, qiraahnya lebih banyak daripada kalian. Itu sahabat yang diajarkan Nabi, ya. Tapi Masya Allah, yang begitu itu tidak menjadikan mereka takut kepada Allah itu, ya. Maka kita harus Yesus lagi, ya, bahwa kita minta kepada Allah agar bertambahnya amal ini dengan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat yang merusak dari amal soleh salah satunya adalah riya. Ya, makanya ketika Allah menyebutkan orang-orang munafik dengan ciri-ciri dalam Al-Quran itu, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu mereka menipu Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khadi'uhum, tapi justru Allah balas tipuan mereka. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka ini kalau menegakkan salatnya dilaksanakan tapi dengan malas, ya. Yura'unan nas, ya, mereka pamer riya kepada manusia, ya. Jadi aktivitas apapun itu bagi orang munafik harus ada penilaian, ya, harus ada angkanya, ya, harus ada ujian untuknya, ya. Ini makanya kita hati-hati karena pemusnah amal soleh adalah riya, ya, rasa ingin dipuji, ingin menampakkan. Semua orang harus tahu bahwa saya adalah orang yang berprestasi, mencapai hafalan sekian, bacaan sekian, infak sekian, dan lain sebagainya, ya. Yang pertama kaitan dengan definisi takwa oleh Imam Ali adalah al-khawfu minal jahil, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di sejarah
kemudian ada kisah-kisah inspiratif, ya, itu bagian dari pengkayaan apa namanya makna tadi itu sendiri. Kita ambil contoh misalnya di zaman Khalifah Umar, ketika di zaman dulu itu beliau sempat melakukan apa namanya ini, kalau malam itu apa namanya ini belusuan ya sekarang ya, makanya ini ditiru oleh Umar bin Khattab hari ini ya, belusuan di malam hari ya. Bedanya kalau Umar bin Khattab yang asli itu nggak pakai kamera ya, tapi di tengah malam beliau berangkat dari ketakutannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena amanah itu berat sekali. Umar bin Khattab satu hari pas keliling ya di kebiasaan beliau itu setiap malam itu keliling. Tiba-tiba beliau sudah keliling jauh kecapean, ya, kemudian bersandar di sebuah tembok rumah. lambat laun itu lama tuh terdengar diskusi di rumah itu. Lu udah tidur itu di rumah itu malam-malam itu. Ternyata penghuninya adalah dua orang wanita, ya, dan ngobrol bicarakan masalah usahanya. Ya, ibunya nanya, "Duk, penghasilannya kok turun-turun terus ini, kenapa?" gitu. Gendutnya menjawab, "Bu, ini persaingannya makin berat. Ya, orang jatuh-jatuhan harga. Ya, beli di tempat kita mungkin 1 liter 10.000, beli di tempat lain itu 2 liter 10.000. Ya. Kok bisa dok?" Ya. "Iya Bu, ya, informasinya orang-orang mencampur dengan air." Ya, ketika itu ibunya langsung ngomong, "Ya sudah, kita ikuti saja orang-orang itu. Mereka campur dengan air, kita campur saja susu kita dengan air." Apa kata ibunya tadi, Putri Salehah tadi, ya, "Ibu apa belum tahu Khalifah Umar sudah melarang mencampur?" "Iya, sudah tahu. Tapi kan tidak ada khalifah di sini. Kok tidak ada?" Apa kata gadis penjual susu tadi, "Bu, kalau Umar tidak ada saat ini, bukankah Rabbnya Umar, Tuhannya Umar mengawasi semua apa yang kita lakukan?" Ibunya langsung istighfar, astagfirullahaladzim, dan memeluk anaknya, ya, dan bangga dengan kesolehan anaknya ini. Umar langsung pulang, ya, bergegas pulang. Paginya ngomong sama anaknya salah satunya untuk menikahi gadis penjual susu tadi. Masya Allah, itulah takwa, khosyah, takut kepada Allah ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Ya, ini. Kalau ada kisah lain, Umar pernah menawar kambing ketika kehausan. Umar dalam suatu safar ini, kemudian tiba-tiba bekalnya habis, berteduh. Nah, ketika berteduh itu dia melihat ada penggembala kambing. Dipanggil lah budak tadi, dipanggil, kemudian ditanya, "Nak, saya beli kambingmu 1, tolong sembelih." Gitu. "Ini bukan milik saya, Tuan. Ya, saya hanya menggembala saja." "Oh, jumlahnya kan ratusan. Kamu jual 1 ke saya, nanti ngomong saja dimakan serigala, pasti tuanmu percaya." Ya, tuanmu kok nggak melihat, ya, kayak sekarang nggak ada CCTV, nggak ada bukti macam-macam ya. Kalau tuanku tidak melihat, wahai tuan, lantas apakah Tuhanku tidak melihat apa yang aku lakukan? Masya Allah, Umar takjub dengan jawaban budak kecil ini. Itulah takwa. Ya. Jadi kalau, mohon maaf, jumlah angka-angka capaian ibadah kita itu belum melahirkan ketakutan kita, belum menumbuhkan muraqabah kita, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih suka mengambil hak orang lain, kita masih berani menipu, ya. Apalagi para pedagang ini, hati-hati, ya. Tempat terburuk di dunia itu apa itu? Pasar. Tempat terbaik adalah masjid, ya. Maka di tempat buruk itu banyak sumpah-sumpah palsu, ya. Pedagang-pedagang yang ketika mau dibeli dia padahal belum ada yang nawar, dia kemudian ngomong, "Oh, ini ibu, kalau bukan sama jenengan itu nggak saya kasihkan. Tadi sudah ada yang nawar sekian nggak tak kasihkan, tapi kalau sama jenengan monggo sekian saya kasihkan." Padahal belum ada yang nawar, ya. Inilah, ya,
rasa takutnya nggak ada. Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dengan perjumpaan yang baik dengan Allah, falyamal amalan sholihan, adalah dia beramal dengan amal yang soleh, wala yusyrik, dan janganlah mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Dalam hadis Nabi juga mendefinisikan tentang ibadah itu, disebutkan oleh Nabi ya, ketika Aisyah radhiyallahu anha ya, menyampaikan hadis Nabi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu wa huwa raddun. Barang siapa melakukan, membuat hal yang baru dalam agama yang tidak diajarkan, maka raddun, akan tertolak. Artinya amal itu tidak cukup hanya dengan ikhlas, namun dengan mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau makna lain adalah bahwa takwa itu, ini yang sering kita dengar di khutbah-khutbah Jumat. Ya, takwa adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu makna paling simpel dan ternyata itu yang mencakup semua definisi. Ya, makanya Nabi ketika dalam sebuah hadis juga menyampaikan ini, manahaitukum anhu fastanibuhu, ama amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang aku perintahkan, apapun yang aku larang, jauhi sejauh mungkin. Ya, wa ma amartukum bi, dan yang aku perintahkan, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakan semaksimal semampu kalian. Ya. Ini definisi takwa, artinya bahwa ketika kita hari ini ingin mengejar takwa itu nggak cukup hanya dengan sebuah hukum, sebuah hanya sekedar melaksanakan perintah saja tanpa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini takwa definisi yang kedua. Ya. Al-amalu bitanzil. Yang ketiga adalah wal istihdadu li yaumir rahil. Ya, takwa berikutnya adalah menyiapkan ya untuk kehidupan yang akan datang ataupun kehidupan akhirat. Ya, ini masya Allah, orang beriman ya, selalu pikirannya adalah jauh ya, menerawang kehidupan setelah dunia ini. Ya. Nabi ketika menjelaskan tentang orang yang cerdas, mukmin yang cerdas itu, dia menyampaikan al-kayyisu, yang cerdas itu adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang cerdas itu adalah mereka yang bisa mengalahkan hawa nafsunya ya, dan dia berpikir lima amila ba'dal maut, dia terus berpikir apa yang akan saya banggakan, modal apa yang akan saya bawa untuk kehidupan setelah kematian saya. Nah, ini makanya ini masya Allah, orang mukmin itu selesai urusan dunia harusnya. Ya, ini mantapun luhurur, ya, kenikmatan yang menipu, mantapun kolil, kenikmatan yang sedikit. Bahkan kalau nanti pernah menggambarkan dunia itu, andaikan Anda datang ke lautan, Anda celupkan jari Anda angkat, kemudian ya akan netes tetesan air itu ke lautan yang luas, kemudian yang menempel, yang nggak menetes sedikit itu adalah dunia yang disiapkan oleh Allah untuk penduduknya, diperebutkan oleh miliaran manusia ini. Betapa sedikitnya nilai dunia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka Allah nasihati kita dalam Al-Quran itu, wabtaghi fima ataqallahu ta'ala akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari, upayakan ya, apa yang bisa membahagiakan kamu kelak di akhirat. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa bahwa kamu itu hidup di dunia. Jadi ibarat kata itu, semangatlah untuk ibadah, tapi jangan lupa juga kerja. Gitu. Ini nasihatnya guru. Ya. Sekarang kebalik ya. Kerja yo kerja, ojo lali ibadah, sholat. Berarti yang dinasihatkan ini adalah kerjanya dulu, sholatnya belakangan.
Ya, padahal Al-Quran Masya Allah, cari apa yang bisa membahagiakan kamu di akhirat. Ya, kita bahagia dengan apa? Dengan amal soleh kita. Ya. Tapi Allah nasihati walatansa nasibaka minad dunia. Tapi jangan lupa kewajibanmu dunia itu, kamu punya anak istri kerja. Ya, itu penting. Makanya Masya Allah ketika bicara masalah persiapan akhirat itu betapa beratnya yang harus kita siapkan. Tidak cukup hanya dengan modal sholat, modal puasa, modal sedekah, tapi harus segala potensi kebaikan-kebaikan itu kita kerjakan semaksimal mungkin agar cukup untuk mengetuk pintu surganya. Dan itu pun nggak cukup sebenarnya. Kenapa? Orang tidak akan masuk surga dengan amalnya, kata Nabi. Ya. Tapi dengan apa? Dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun salah satu cara mencari ridhonya Allah adalah dengan beramal saleh. Jadi ada kaitan, cuma tidak boleh mengandalkan dengan hanya amal saja. Tidak cukup, tidak layak lah kita ini ya untuk bayar surganya Allah yang luar biasa ya dengan ibadah-ibadah kita yang sekedarnya ini. Kemudian yang terakhir ini definisi takwa dari Imam Ali bin Abi Thalib adalah waridho bil qalil. Ada yang mengatakan wal qana'atu bil qalil ya. Ridho bil qalil yang qana'ah itu kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita meskipun sedikit. Nah, makanya Masya Allah ketika orang beriman itu sudah meyakini tentang takdir hidupnya itu ya damai, tenang. Kayak Imam Hasan Al-Basri, ini orang soleh, sibuknya luar biasa, ini baru tabi'in dari Basrah ini. Ketenangan menghadapi segalanya itu membuat seorang bertanya kepada beliau, ya Imam, saya lihat Anda ini kok tenang sekali menjalani hidup. Ya, rahasianya apa? Ya, jawabannya apa? Ya, li'anna rizki la ya'khudhuhu ghairi. Ya, gimana saya nggak tenang? Ya, dan tidak akan pernah rezekiku diambil oleh orang lain. Ya. Artinya melihat ini kenyataan realitas keilmuan kita, ilmu itu sudah kita dapatkan bahwa ya rezeki, ajal, bahagia, celaka sudah Allah tetapkan jauh hari sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Tapi kenapa masih menjadi sebuah kegalauan kita? Ya. Orang besar itu bukan orang yang gundahnya mikir yang remeh-remeh, duit, besok makan apa, besok makan di mana, anak kita besok kerja apa, ya kita besok mau tinggal di mana. Enggak, orang besar itu mikirnya adalah apa yang besok bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini ridho bil qalil ya. Maka orang bertakwa itu dia cukup nyaman dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi menggambarkan terkait dengan sebuah pekerjaan ini ya, ini menjadikan kita makin yakin orang kalau mau bergerak itu pasti ada rezeki. Ya, Nabi menyampaikan, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la ruziktum kama turzaqut tayr, taqdu himasan wa tarawhu bitana." Andaikan kamu itu ya tawakal kepada Allah dengan sebaik-baik tawakal, dengan sempurna tawakalnya, ya, kamu mesti akan diberi rezeki oleh Allah. Seperti burung itu, dia tawakal betul, ya. Dia nggak ngerti di mana rezekinya, tapi dia setiap pagi bergerak, keluar dari sarangnya, terbang, terserah dia mau kemana, ke barat, ke timur, ke selatan, utara, ke atas, ke bawah. Pasti Allah jamin dia pulang sore hari dalam keadaan perutnya kenyang, masih ada simpanan di tempat makanannya itu. Artinya apa? Wong Jawa mengatakan gelem obah mesti mamah. Ya, artinya apa? Bahwa ikhtiar itu wajib. Ya, ikhtiar itu bisa dengan kerja, ya doa, ya dengan kebaikan-kebaikan akhlak kita, itu bagian dari ikhtiar ya, wajib. Namun semua itu tidak kemudian menjadikan kita khawatir ketika belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, bukankah miskin kaya itu sudah Allah berikan porsinya masing-masing ya. Qaddarahu takdiran, ditakdirkan sesuai dengan kadarnya masing-masing ya. Maka ketika
orang sudah yakin, tentu dia tidak akan pernah kepikiran dalam benaknya mencari yang haram. Ya, dia sudah yakin. Ya. Makanya Nabi SAW ketika menjelaskan tentang konsep rezeki itu, bahwa ajal sama nyawa itu beriringan, ajal sama rezeki itu beriringan. Ya. Maka tidak akan diambil nyawa seseorang sebelum sempurna rezekinya. Ya. Maka janji mana lagi yang belum memantapkan kita? Firman Allah mana lagi yang belum mendatangkan ketenangan bagi kita? Ya, untuk mencari nafkah. Semua sudah Allah sampaikan, nanti jelaskan ya. Maka tentunya bagi kita tidak ada lagi ketakutan terhadap masalah rezeki. Ya. Maka ini bertakwa itu pasrah kepada Allah, tidak akan mengambil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itulah makna takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Ya, semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai pribadi yang bertakwa dengan Ramadan ini. Tidak hanya cukup dengan mohon maaf kita tilawah Quran sehari sekian juz, kita sedekah sekian juta, kita sholat malam sekian panjang, namun kita naikkan lagi tidak hanya dengan kuantitas tapi juga kualitasnya agar menunjukkan ketakwaan, perubahan mental menjadi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ada pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan yang masuk ke ini panitia. Yang pertama, hukum sholat berjamaah saat wabah sekarang baiknya di masjid atau di rumah? Ya. Ini urusan istihadiyah, ya, yang masing-masing punya pertimbangan. Ya. Makanya fatwa itu dilihat saja. Ya, ada dua syaratnya ya, dia paham dalil, ya, dia menguasai dalilnya. Kalau ketika ibadah itu aslinya adalah dilaksanakan dengan sempurna ketika kondisi ideal, ya, dia paham dalilnya, keutamaan berjamaah di masjid dia paham, 27 derajat lebih baik daripada di rumah dia paham. Kemudian ketika dia akan mengeluarkan fatwa jangan sholat di masjid, dia paham kondisi, namanya fahmul waqi', dia paham. Maka ulama ya mengkaji kalau ini zona merah, ya, maka memang dalam Islam itu sudah ada sirahnya, sejarahnya sudah menyebutkan ya, maka larilah dari wabah sebagaimana kamu dari singa. Kalau sudah jelas itu, maka kamu zaman dulu ada taun yang demikian ganasnya itu, bahkan masuk ke negeri itu nggak boleh, ya, keluar juga tidak boleh ke negeri yang selamat. Nah kalau kita mendapati juga fatwa ada ulama-ulama yang mengatakan bahwa tetap sholat berjamaah di masjid, ya, itu ketika ada pertimbangan wakilnya bahwa zonanya masih zona hijau dan lain sebagainya. Nah, namun hari ini kita tidak berpolemik terlalu panjang masalah itu ya, kita mengukur diri saja ya, bahwa kalau ini sudah mengkaji ahli ilmu, bisa dua ya, ahli ilmu dunia, kedokteran, medis, ilmu agama sudah mengkaji, maka kalau sudah zonanya merah ya sudah di rumah aja, ini rusak. Mengambil rusak itu bagian dari sunat. Di daerah jenengan sudah jelas yang terpapar ya, ini sudah lewat kajian, mohon maaf bukan gampang ya, memang tadinya nggak pernah ke masjid terus ini menghantam teman-teman yang berangkat ke masjid dengan dalil-dalil yang lain ya, ini nggak benar ya, orang memang nggak pernah ke masjid. Makanya yang dijamin oleh Allah tetap dapat pahala 27 derajat itu adalah yang biasa berjamaah kemudian nggak jamaah tapi sholat di rumah, karena wabah ini pahalanya sama dengan yang ke masjid. Kalau saya ditanya lebih utama mana, ya lihat kondisi aja ya, kalau darah kita sudah jelas terpapar ya kita sholat di rumah lebih baik, karena itu bagian dari satu dariah ya, bahwa darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih ya, kita menolak bahaya itu lebih penting daripada mencari sebuah pahala ataupun keutamaan maslahat. Yang kedua, apakah kita berdosa jika kita melanggar hukum buatan manusia? Misalnya seorang dokter yang tidak punya surat izin, tapi secara keilmuan masih ada, hanya sebatas birokrasi. Baik, manusia itu terikat dengan akadnya. Ya, maka ada kaidah al-muslimuna ala syurutihim.
Ya, orang Islam itu terikat dengan akadnya. Misalnya untuk urusan dunia kita sudah akad ini, ya kita sudah akad nih, nggak ada kaitan dengan agama. Misalnya gini, ada kesepakatan portal misalnya, ya. Kita lagi ngetren lockdown lingkungan ya. Portal sudah ditutup, semua mereka sepakat, ya, dibuka jam 12 malam sampai jam 5 pagi misalnya gitu ya. Bagi yang membuka wajib untuk kembali ya. Kemudian yang melanggar akan didenda sekian ya. Nah, ini urusan dunia, nggak ada urusan akhirat ini masalah portal ini ya. Nah, ketika kita sudah sepakat kemudian kita melanggar, kita berdosa. Kenapa? Kita menyelisihi kesepakatan ya, disitulah dosanya. Maka sama di sini ketika kita bicara masalah ini akad, ketika kita sudah terikat dengan akad kemudian kita melakukan penyelewengan akad, ya kita berdosa. Saya nggak tahu detailnya ini. Ketika di sini ada pertanyaan, ketika dokter praktek tidak punya surat izin tapi secara kemudian masih ada, apakah melanggar? Ya, kalau memang aturan negara mengatakan ini bagian dari kesepakatan, ketika melanggar ya dia melanggar, berarti melanggar kesepakatan ya. Begitu kajian kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.